Halo semuanya, saya David Eka Sanjaya. Di video kali ini, saya akan membahas operasi hitung pada bentuk aljabar. Pertama-tama, kita harus mengetahui bentuk aljabar. Bentuk-bentuk seperti 2A, minus 3B, 7XY, 12X kuadrat, 3M plus 4, minus 8P minus 5Q, dan 4X plus 2Y minus 8. Disebut bentuk aljabar yang terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Bentuk-bentuk aljabar seperti 4A, 6AB kuadrat, dan 5A kuadrat BC persegi disebut dengan aljabar suku 1 atau suku tunggal. Bentuk-bentuk aljabar seperti 2P plus 15, 7P kuadrat minus 10P, dan minus P persegi plus 5PQ disebut bentuk aljabar suku 2 atau binom. Sekarang, mari kita lihat soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oh iya, sebelumnya, hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 12x kuadrat minus 9x plus 6 minus 7x kuadrat plus 8x minus 14. Pertama, kita harus urutkan yang sukunya sejenis. Kita lihat yang pertama. Kita punya 12x kuadrat. Berarti 12x kuadrat sejenis sama yang mana? Ya, sama yang minus 7x kuadrat. Karena variabelnya sama-sama x kuadrat. Berarti kita tulis 12x kuadrat minus 7x kuadrat. Lalu ada minus 9x. Kita urutkan dengan plus 8x karena memiliki satu variabel yang sama. Lalu sisanya kita masukkan plus 16 dan minus 14. Sehingga nantinya menjadi 12x kuadrat minus 7x kuadrat minus 9x plus 8x plus 6 minus 14. 12x kuadrat minus 7x kuadrat jadi 5x kuadrat. Minus 9x ditambah 8x jadi minus x. Angka 1 tidak perlu ditulis karena minus 1x sama saja dengan minus x. Plus 6 minus 14 jadi minus 8. Sehingga kita mendapatkan 5x kuadrat minus x minus 8. Mudah bukan? Mari kita masuk pada perkalian suku tunggal maupun suku 2. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. 5 dikali Y dikali minus 2X dikali Y. Kita dapat menyimpulkan 5 dikali Y dikali minus 2X dikali Y menjadi buka kurung 5 dikali minus 2 tutup kurung dikali X dikali buka kurung Y dikali Y tutup kurung. Lalu kita kalikan menjadi minus 10 kali XY kuadrat. Lalu hasilnya sama dengan minus 10 XY kuadrat. Selanjutnya, kita masuk pada perkalian suku 2. Jabarkanlah bentuk berikut. 2X buka kurung 4X kuadrat minus 3Y tutup kurung. Jika terdapat soal seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kalikan 2X dengan 4X kuadrat dan kalikan juga 2X dengan 3Y. Sehingga kita mendapatkan hasil 8X persegi minus 6XY. Lalu ada juga perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita dapat menggunakan hukum distributif, skema, dan penggunaan perkalian X plus A dan X plus B. Namun di sini saya hanya akan menggunakan hukum distributif. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan hukum distributif, yaitu X plus A dikali X plus B sama dengan X buka kurung X tambah B tutup kurung ditambah A buka kurung X tambah B tutup kurung. Contohnya, tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif. 2X minus 3 dikali X plus 1. Maka 2X minus 3 dikali X plus 1 menjadi 2X kurung X plus 1 tutup kurung dikurang 3 buka kurung X plus 1 tutup kurung. Lalu 2X dikalikan dengan X dan 2X juga dikalikan dengan 1.
Begitu juga dengan minus 3. Minus 3 dikalikan dengan X, dan minus 3 juga dikalikan dengan 1. Sehingga mendapatkan 2x kuadrat plus 2x minus 3x minus 3. Lalu hasilnya adalah 2x kuadrat minus x minus 3. Selain perkalian, ada juga pembagian bentuk aljabar. Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama. Mari kita masuk ke soalnya. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6X pangkat 3 Y kuadrat. Maka 42X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan 42X pangkat 7 Y pangkat 8 Z per 6X pangkat 3 Y kuadrat. Maka kita dapat membaginya menjadi 42 per 6 dikali X pangkat 7 per X pangkat 3 dikali Y pangkat 8 per Y pangkat 2 dikali Z per 1. Kita akan mendapatkan hasil 7 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 6 dikali Z, atau sama dengan 7X pangkat 4 Y pangkat 6Z. Yang terakhir ada pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Contohnya, buka kurung 7A tutup kurung kuadrat. Artinya, 7A dikalikan dengan 7A sebanyak 2 kali. Buka kurung 7A tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung 7A tutup kurung dikali buka kurung 7A tutup kurung. Maka hasilnya sama dengan 49A kuadrat. Ada juga pengkuadratan suku 2. Tentukan hasil pengkuadratan berikut. Buka kurung X plus 4 tutup kurung kuadrat. Maka X plus 4 dikalikan dengan X plus 4 sebanyak 2 kali. Buka kurung X plus 4 tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung X plus 4 tutup kurung dikali buka kurung X plus 4 tutup kurung. Lalu kita kali pelangi. Kita akan mendapatkan X kuadrat plus 4X plus 4X plus 16. Kita jumlahkan dan kita akan mendapatkan X kuadrat plus 8X plus 16. Di sini, saya memiliki trik agar kita dapat menghitungnya lebih cepat, di mana buka kurung X plus 4 tutup kurung kuadrat dapat kita dapatkan hasilnya menjadi buka kurung X kuadrat tutup kurung plus 2 dikali X dikali 4 plus buka kurung 4 tutup kurung kuadrat. Maka kita akan mendapatkan X kuadrat plus 8X plus 16. Demikian pembahasan operasi hitung pada bentuk aljabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.